Oke, sudah saya record. Izin saya bakalan langsung mulai. Langsung saya buka sambil kita nunggu teman-teman yang lain juga biar bisa join ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam hangat, salam semangat ya, dan pastinya salam sukses ekspor. Saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah masuk ya ke dalam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya karena kita kemarin belum selesai ya materi untuk sesi 1, 2, 3, dan 4. Karena antusias teman-teman juga, mengingat bahwa teman-teman di sini juga masih banyak yang baru, sehingga kita kayaknya harus agak pelan-pelan ya. Terus juga nggak bisa terlalu padat, apalagi materi-materi core ya, atau materi-materi pentingnya, seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah kita sudah di hari ini untuk kita melanjutkan materi yang terbaru ya, lanjutan dari yang kemarin, dan ini sudah mulai masuk untuk ke bagian promosinya teman-teman. Jadi bab 1, 2, 3, dan bab 1, 2, dan 3 yang kemarin sudah dipelajari, itu bakalan dilengkapi dengan bagian promosinya juga ya. Untuk digital marketingnya nanti kita akan cari waktu lagi ya, mungkin di hari Sabtu atau Minggunya lagi, seperti itu. Dan buat teman-teman jangan khawatir, seperti biasa untuk Zoom-nya kita selalu record ya. Tinggal teman-teman stay tune aja di dalam grupnya, itu sudah selalu disematkan sama adminnya juga. Walaupun ini malam hari ya teman-teman, walaupun ini saya yakin teman-teman sudah capek ya berkegiatan dari pagi sampai malam ini ya, atau mungkin tadi baru ada yang pulang kerja, tapi semoga dengan adanya kelas ini teman-teman malah makin semangat ya untuk malam ini. Nah, karena kita mau langsung mulai, tapi seperti biasa untuk di Belantika memicu semangat kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan admin, mungkin boleh dibantu untuk pemutaran lagu Indonesia Rayanya. Baik, hiduplah Indonesia Raya. Semoga setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi, lagu kebangsaan kita, teman-teman makin semangat untuk mengikuti pelatihan kali ini. Walaupun sudah malam ya, kita udah berkecimpung dari pagi sampai sore dengan kerjaan kita. Semoga tetap fokus, tetap konsentrasi untuk materi kali ini ya. Sebelum itu saya mau tanya dulu sama teman-teman, mungkin masih ingat the last materi yang kita pelajari di hari apa ya, di hari Minggu ya, di hari Minggu kemarin teman-teman? Nggak terasa ya, sudah di hari Kamis aja nih. Silakan teman-teman, masih ada yang ingat materi paling akhir? Dan siapa yang kemarin nyampein tuh di materi terakhirnya? Boleh, kalau nggak open microphone pun ketik aja di kolom komentarnya guys. Silahkan, silahkan. Ada yang ingat teman-teman?
Ada yang ingat metode pembayaran penentuan harga pasar, metode pembayaran dalam ekspor? Oke, yang lain nih seperti apa nih? Masih ingat nggak, guys? Untuk yang terakhir kemarin kita di metode pembayaran ya, teman-teman, kita bakalan jump untuk ke harga, sorry, penentuan market ya, market pasarnya lagi belum ya. Kemarin terakhir itu di bagian ya target pasar, target harga pasar kalau nggak salah ya. Jadi harga supplier ya, harga dumping ya, ada beberapa harga jual yang teman-teman bisa tawarkan kepada buyernya seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan masuk lagi untuk sambungan materinya atau lanjutan materinya di bagian penentuan target marketnya atau target pasarnya. Untuk malam ini teman-teman kita bakalan ditemani lagi bersama Mas Denny Febrian untuk menyampaikan materinya. Silakan teman-teman seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi saja ya pertanyaannya. Materinya nanti langsung sampaikan aja pertanyaannya seperti itu. Baik Mas Denny, tanpa basa-basi lagi mungkin boleh disambut nih teman-teman yang ada di sini. Oke, baik teman-teman semua dan Miss Sarah, terima kasih sudah buka. Oke, mungkin izin saya langsung masuk ya ke materinya teman-teman supaya efektif juga. Atau Miss Sarah tadi sudah sempat ini belum review-review atau langsung masuk ke materi nih Miss Sarah? Belum sempet sih Mas, cuman kemarin kita pertemuan tuh di hari Rabu kemarin ya. Jadi mungkin beberapa Oh iya, sharing nih. siap, 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 siap. Oke deh teman-teman, saya izin sebentar ya untuk menyiapkan materi. Nanti langsung. Oke, baik teman-teman. Malam ini kita akan lanjut materi ya, dan ini juga udah di-record. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan hadir nanti bisa mengikuti materinya di recordingnya ya. Nah, malam ini kita akan masuk ke materi cara menentukan target pasar dan juga nanti langsung kita masuk ke materi promosi ekspor ya, teman-teman. Nah, jadi melanjutkan pertemuan yang lalu, sebelumnya kita sudah belajar metode pembayaran ekspor ya, yang mana teman-teman juga beberapa sudah korespondensi, sudah ada yang konsultasi juga secara private ke saya gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah pada progres nih. Jadi kita happy banget kalau teman-teman sudah mulai progres. Nah, dalam menentukan target market atau riset pasar ya teman-teman, kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah kita butuh tahu ya, teman-teman, Indonesia itu punya mitra dagang dengan siapa saja ya. Nah, di sini kita kategorikan dengan dua kategori. Yang pertama adalah mitra dagang utama dan yang kedua adalah mitra dagang non tradisional. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah mitra dagang utama itu adalah mitra dagang yang sudah sering melakukan transaksi dengan Indonesia. Ya, kita punya mitra dagang utama itu seperti dengan Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, ya. Kemudian apa namanya? Beberapa negara lain yang memang sudah rutin gitu ya, dan sedangkan mitra dagang non tradisional itu meliputi negara-negara berkembang ya, seperti Afrika, Amerika Latin ya, Timur Tengah sebagian ya. Nah, kalau India, Pakistan ya itu masuk mitra dagang utama juga gitu ya.
seperti itu. Nah, nanti kita akan bedah nih satu persatu. Kemudian selain kita harus tahu ya mitra mitra dagang Indonesia, ya nah tadi kalau yang di awal tadi kan, ada 2 tuh, artinya yang mitra dagang utama, artinya di situ, tentu saja kompetitornya sudah banyak ya, atau mungkin kita bisa sebut sebagai red ocean gitu ya. Kemudian yang mitra dagang non tradisional ini kompetitor belum banyak ya, masih blue ocean, tapi tantangannya adalah biasanya di logistiknya ya, karena, apa namanya, kita tidak rutin sehingga rute untuk ke kapal ke negara-negara tersebut masih belum terlalu banyak gitu, sehingga biasanya rate untuk, harga kapalnya atau freight-nya itu sedikit lebih mahal. Kemudian yang berikutnya adalah produk atau jasa yang sedang tren. Nah, ini juga penting ya teman-teman kita untuk tahu ya produk apa saja yang sedang populer di pasar global, yang sedang mungkin dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kita bisa nanti pelajari dari tren yang sedang berlangsung ya. Berikutnya adalah riset melalui penjualan marketplace internasional. Di setiap marketplace, teman-teman nanti kita akan belajar juga seperti misal Amazon, Alibaba, eBay dan lain-lain itu kan dia punya list, trending produk ya yang paling laku ya. Nah, itu bisa kita pelajari juga nanti ternyata di marketplace A itu misalnya produk-produk apa nih, beauty atau skincare yang sedang trending. Di marketplace B misalnya produk-produk, handmade gitu ya dan seterusnya, nanti kita akan pelajari. Nah, berikutnya adalah, riset produk berdasarkan kebutuhan negara importir. Nah, kebutuhan ini sebetulnya, kita bisa bagi menjadi beberapa kategori ya, mulai dari apakah, dia membutuhkan ya produk yang teman-teman punya gitu ya. Misalnya teman-teman, risetnya ya berdasarkan kebutuhan negara gitu ya. Misalnya produknya adalah, rempah-rempah ya, cengkeh, pala, ya, lada dan seterusnya. Teman-teman cek ya apakah di negara tersebut ya, kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan primer, sekunder, atau tersier gitu ya. Nah, itu nanti bisa juga dijadikan strategi untuk, menentukan harga misalnya ya, kemudian strategi marketingnya. Nah, kemudian selain dari kebutuhan tersebut ya, kita juga bisa sesuaikan dengan kondisi demografisnya, iklim maupun ekonomi. Contohnya misalnya kenapa di akhir tahun misalnya permintaan jahe cukup tinggi ke Asia Selatan dan ke Rusia misalnya. Ya, karena mereka mulai masuk musim winter, di mana kebutuhan akan, minuman beralkohol, ya itu cukup tinggi. Nah, salah satu bahan untuk pembuat minuman beralkohol tersebut adalah jahe. Nah, itu, perlu kita juga pelajari ya, teman-teman, supaya kita mengerti ya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan promosi dan di negara mana kita harus lakukan, penetrasi. Berikutnya adalah, berdasarkan perjanjian perdagangan terbaru. Nah, Indonesia itu selalu ya memperbaharui teman-teman sebentar ya, saya ada buyer, call, sebentar aja. Oke, sebentar ya teman-temannya kita em, ini Mas Daniel mungkin lagi ada telepon nih.
Boleh nih teman-teman, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang belum clear. Silakan ketik aja di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab ya. Oke, I'm back. Sorry, sorry tadi ada buyer telepon jadi kita harus ini sebentar. Oke, thank you Miss Sarah. Teman-teman kita lanjutkan ya. Jadi tadi sampai di perjanjian perdagangan yang terbaru gitu ya, teman-teman harus stay update karena Indonesia itu terus melakukan namanya penetrasi pasar ya melalui pemerintah dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan dagang dengan berbagai negara. Kalau teman-teman pernah dengar namanya PTA ya, Preferential Trade Agreement ya, itu yang paling dasar. Ya, biasanya terkait dengan pengurangan tarif dan pajak masuk. Nah, kemudian yang lebih atasnya lagi ada yang disebut dengan FTA atau Free Trade Agreement. Ya, ini terkait ya masih sama sebetulnya terkait dengan eh, pengurangan apa namanya hambatan-hambatan dalam perdagangan lah. Biasanya melakukan pembebasan pajak masuk, gitu, pengurangan tarif ya, termasuk kemudian ada beberapa produk yang sebelumnya dilarang masuk bisa masuk gitu ya. Nah, tapi yang terbaru itu namanya SEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, SEPA ini teman-teman itu benar-benar the next level of apa namanya perjanjian perdagangan karena ini mencakup hampir semua bidang ya, termasuk perdagangan barang, jasa ya, kemudian lalu lintas manusia ya, termasuk Indonesia, yaitu terus terang memang saat ini paspor kita belum terlalu kuat ya teman-teman. Kuat itu artinya dalam arti ketika kita mau berkunjung ke suatu negara, apakah kita masih membutuhkan visa atau tidak gitu ya. Kalau kita masih membutuhkan visa, berarti paspor kita masih belum terlalu kuat. Artinya kita masih harus dicek secara ketat ya. Di bahkan beberapa negara itu menerapkan misalnya interview secara singkat ketika kita masuk gate mereka di bandara misalnya gitu ya, pihak imigrasinya melakukan pengecekan ya. Nah, itu artinya kita belum terlalu punya paspor yang kuat ya. Nah, harapannya adalah dan ini juga yang unik ya, beberapa hari yang lalu saya baca, China itu baru saja melakukan kerjasama khusus terkait dengan visa ke beberapa negara, di Asia Tenggara. Ya, uniknya Indonesia itu nggak termasuk di dalamnya ya. Padahal kita mitra dagang utama ya, bahkan luar biasa transaksi Indonesia dengan Cina. Cina juga banyak investasinya di Indonesia. Contohnya misalnya yang kemarin diberikan bebas visa itu adalah Malaysia, Filipina, ya, kemudian Brunei Darussalam, ya, kemudian satu lagi kalau nggak salah Thailand ya. Nah, Indonesia tidak diberikan ya, ternyata alasannya adalah Indonesia itu masih termasuk negara paling tidak aman ya, nomor 2 di Asia Tenggara. Yang pertama itu Myanmar, yang kedua Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan sebetulnya ya, karena apa? Di beberapa negara memang turis-turis Indonesia itu bertindak tidak sepatutnya ya, misalnya melakukan pencurian, melakukan pelecehan seksual gitu ya, kemudian melakukan tindak kriminal lainnya sehingga, negara kita atau turis-turis kita atau diaspora kita ya sometimes dianggap masih belum terlalu, ramah terhadap, negara lain gitu sehingga ini masih menjadi hambatan. Nah tapi dengan adanya kesepakatan dagang misalnya dengan, SEPA tadi ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu nanti akan memberikan juga, apa namanya, kekuatan terhadap paspor kita ya, untuk misalnya yang sudah diimplementasikan dengan Australia ya. Nah, Australia itu dengan Indonesia sudah melakukan kesepakatan Indonesia-Australia SEPA. Saat ini yang sedang negosiasi adalah dengan Kanada dan juga dengan Uni Eropa ya, Uni Eropa ini yang paling sulit ya teman-teman pada saat saya dulu masih kuliah ya, itu saya pernah ikut langsung negosiasinya antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa.
Nah, itu di putaran kalau nggak salah ke-7 ya, kalau, saat ini sudah nggak tahu udah belasan atau puluhan kali negosiasi. Karena setahun itu 2 kali untuk negosiasinya, pertama di Indonesia, nanti yang kedua di, Eropa gitu ya. Nah, itu selalu setiap tahun. Nah, sampai detik ini belum ada kesepakatan ya, terutama di Eropa itu tidak ingin menyepakati dagang dengan Indonesia terkait dengan palm oil dan turunannya gitu ya, sedangkan Indonesia sangat berkepentingan sebetulnya untuk, produk sawit dan turunannya ini. Nah, begitu juga misalnya terkait dengan isu-isu lingkungan dan seterusnya. Nah, makanya hingga saat ini produk dari Indonesia itu sebenarnya cukup sulit masuk ke Eropa ya. Nah, tapi ini bukan menjadikan kita kemudian surut ya, kalau bisa ini kita terus meningkatkan memang, sertifikasi agar ke depannya produk-produk Indonesia itu bisa masuk ke berbagai negara dengan mudah. Nah, jadi teman-teman ya, dari mana bisa dapat informasi terkait dengan perjanjian dagang ini? Teman-teman bisa ikuti Instagram atau Facebooknya atau sosial media Kementerian Perdagangan. Nanti ada Direktorat Perjanjian Internasional atau direktorat lainnya yang teman-teman bisa apa namanya ikuti. Di sana nanti mereka selalu update ya terkait dengan perjanjian-perjanjian ini. Ini penting teman-teman ya. Contohnya misal dengan Australia karena sudah ada SEPA, ya tentu produk-produk kita akan jauh lebih mudah masuk Australia dibanding sebelumnya. Nah, berikutnya adalah data dari sumber terbuka atau biasa disebut dengan open source intelligence ya. Ini kita bisa nanti cek beberapa data dari lembaga internasional seperti WTO, UNCTAD ya, Bank Dunia dan juga ITC atau International Trade Center. Ya, nanti kita juga bisa cek. Kemudian ada beberapa data dari Indonesia juga yang teman-teman nanti bisa lakukan pengecekan. Berikutnya adalah ya, ini tadi terkait dengan mitra dagang Indonesia. Ya, ini mitra dagang, utama ya kita dengan China tertinggi saat ini, kemudian diikuti Jepang, Uni Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Ya, untuk, ke Tiongkok saat ini memang masih didominasi produk-produk, hasil bumi ya, seperti batu bara, karet, nikel, ya, kelapa sawit ya. Karena kebutuhan utama di Tiongkok ini terkait dengan energi dan bahan baku industri. Karena Cina itu negara industrialisasi yang luar biasa. Nah, jadi, teman-teman nanti bisa riset juga ya kira-kira Cina itu di industrinya butuh apa saja gitu bahan bakunya ya, termasuk kemudian bahan-bahan hasil pertanian juga ya. Saat ini China, jauh lebih terbuka ya dibanding sebelumnya. Kemudian saat ini permintaan yang sedang tinggi di Cina yaitu ya mereka karena industri ya pasti permintaan raw material yang, mereka butuhkan gitu karena mereka industri pengolahan. Nah, tantangannya adalah Cina ini, cukup terbuka dengan negara-negara lain. Nah, sehingga di sini ada kompetisi yang cukup ketat lah gitu. Tapi, saya merasakan sendiri ya 2 tahun ke belakang produk-produk Indonesia itu banyak yang masuk ke Cina lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya Jepang. Jepang ini sebetulnya terkenal dengan importir, produk-produk seafood ya dari Indonesia, terutama udang ya dan beberapa jenis ikan itu juga luar biasa permintaannya ke Jepang ya. Kemudian kopi, rempah-rempah, dan produk agrikultur. Nah, tapi Jepang ini sangat terkenal ya teman-teman, dengan ketatnya standarisasinya ya, maka dari itu kalau kita mau ekspor ke Jepang harus super duper quality control-nya diperhatikan ya. Berikutnya adalah, produk, kebutuhan utamanya produk perikanan ya dan hasil pertanian yang berkualitas. Kemudian trennya saat ini pada produk organik dan premium ya. Jadi Jepang ini seperti saya sampaikan tadi, ya sangat tinggi standarisasinya ya. Gitu. Kemudian Uni Eropa, ya ini, eee, permintaannya terkait dengan produk biofuel, ya produk-produk ramah lingkungan, kemudian furniture, kayu, produk, apa namanya, yang intinya, Eropa itu kan
cenderung ke green product ya, sehingga, eee, sebetulnya ini juga menjadi apa ya, ironi juga ya. Satu sisi Eropa itu melarang ekspor CPO secara langsung ke Eropa ya, negara-negara Uni Eropa, tapi satu sisi mereka impor, eee, bioenergi dari Cina itu luar biasa. Kalau ditelusuri lagi sebetulnya raw materialnya itu dari Indonesia ya, bioenergi seperti biofuel, itu kan sebetulnya dari produk-produk CPO dan turunannya ya, mulai dari CPO, PKO, sampai nanti ke namanya high acid oil-nya. Nah ini, sekali lagi ya terkait dengan apa namanya, kompetisi dagang ya. Jadi mereka tuh sebetulnya tidak benar-benar ya melakukan pembatasan terhadap produk-produk dari Indonesia, tapi hanya saja mungkin karena mekanisme perjanjian dagangnya belum disepakati sehingga mereka membatasi. Tapi cara mereka untuk bisa mendapatkan barang sesuai kebutuhan mereka, ya mereka beli dari negara lain. Nah, sehingga ya kita mau nggak mau memang akhirnya kemudian mitra dagangnya dengan China gitu, karena China terima semua, mereka lakukan pengolahan, sampai produk jadi baru mereka reekspor lagi. Nah, seperti itu, apa namanya, fokusnya. Kemudian berikutnya, Amerika Serikat ya. Amerika Serikat ini kalau teman-teman perhatikan ada beberapa brand fashion Indonesia itu sering melakukan iklan di Times Square ya, di New York, ya karena memang Amerika Serikat salah satu importir produk tekstil terbesar di dunia ya, termasuk alas kaki dan juga produk-produk jewelry. Nah, kita juga, 2 tahun terakhir juga ekspor produk-produk yang support untuk industri perhiasan ya di Amerika gitu ya, sehingga US itu kalau teman-teman di sini punya, produk-produk yang unik, kemudian, handmade ya, itu juga bisa disasar ke pasar Amerika. Karena mereka kalau untuk, eee, apa namanya, produk-produk raw material itu biasanya sudah sangat membatasi ya untuk impornya. Mereka lebih saat ini trennya adalah kepada produk-produk jadi ya kalau di Amerika, seperti itu. Kemudian Timur Tengah ya, Timur Tengah ini menjadi sebelumnya Timur Tengah ini sebetulnya masuk kategori target pasar non tradisional ya karena, kuantiti dagang kita dengan mereka nggak terlalu tinggi, tapi belakangan diplomasi halal produk ke Saudi dan sekitarnya itu cukup masif sehingga mulai ada transaksi yang cukup baik lah dengan negara-negara Timur Tengah ya. Misalnya, termasuk ke Pinang ya, sebelumnya juga sangat sulit masuk ke Saudi, saat ini sudah ada beberapa eksportir yang, ekspor langsung juga ke Saudi gitu ya. Apalagi ke depan ya, ini trennya adalah produk-produk makanan halal, kemudian produk FMCG atau fast moving consumer goods ya, nanti kita, atau kemarin mungkin teman-teman gitu sudah belajar dengan Miss Ara ya untuk produk-produknya. Dan juga produk tekstil ya. Tekstil saat ini sebetulnya Timur Tengah tuh sangat tinggi kebutuhannya, tapi supplier-nya tuh mostly dari Cina. Nah, ini juga tantangan nih untuk teman-teman yang bergerak di bidang tekstil, ya gimana caranya bisa menembus pasar Saudi. Dan Saudi ini, terkenal harganya cukup kompetitif ya teman-teman ya. Misalnya untuk harga pinang sendiri itu biasanya ada perbedaan cukup signifikan dibanding kita jual ke Asia Selatan. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah, berdasarkan produk ya. Kalau berdasarkan produk, eee eee, dan juga target marketnya adalah negara, non-tradisional ya, teman-teman, seperti misalnya kita ke Mesir, Nigeria, Afrika, Meksiko ya, ternyata produk yang minati adalah produk-produk fast moving consumer goods ya, seperti produk teh, kopi kemasan, minuman kemasan, biskuit ya, makanan ringan. Nah, ini menjadi, target pasarnya ke negara-negara seperti Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, dan juga Meksiko.
Berikutnya adalah rempah-rempah ya. Rempah-rempah ini targetnya ke negara India, Vietnam, Brazil, dan juga Mesir. Nah, produknya termasuk lada, pala, cengkeh, kunyit, jahe ya, dan produk-produk lainnya. Kemudian kalau ke Uni Emirat Arab ya, Dubai dan sekitarnya, kemudian Jepang, Tiongkok, dan Filipina itu produk-produk yang perishable ya, atau bisa dikatakan ketahanannya tidak lama. Seperti apa? Seperti buah-buahan ya, nanas, mangga, pisang, ya sayur-sayuran, kemudian ikan segar. Nah, ini targetnya ke negara-negara ini. Berikutnya ke Nigeria, Chile, dan Uni Emirat Arab itu produk-produk seperti biodiesel, biomasa, ya, panel surya. Nah, ini juga bisa disasar ke negara-negara tersebut ya. Nah, jadi intinya kita tuh sebetulnya masih banyak banget ya mitra-mitra dagang yang selama ini mungkin nggak pernah kedengeran gitu ya. Contohnya dalam waktu dekat itu kita juga akan ada shipment ke Maldives misalnya ya. Teman-teman mungkin jarang dengar juga negara tersebut atau dengar tapi terkenalnya dengan wisatanya misalnya. Itu juga salah satu target market ya. Nah, jadi jangan remehkan misalnya Maldives, Bhutan ya, dan beberapa negara kecil lainnya itu juga teman-teman coba deh ya cari tahu dan pelajari marketnya, kemudian lakukan promosi ke sana nantinya, gitu. Nah, untuk teman-teman yang di Jambi boleh tuh nanti tanggal 10 atau tanggal 11 kita akan ada shipment. Ya kalau ingin melihat prosesnya di pelabuhan boleh banget nanti hadir ya. Itu karena ada 2 member juga yang akan bareng juga, melakukan shipment, satu ke Cina, satu lagi ke Bangladesh Bangladesh. Jadi nanti, Belantika Academy ya, bersama member akan ada pelepasan ekspor di tanggal 10 atau 11 lah bulan ini ya. Itu ke 3 negara, ke Cina, ke, Maldives, dan juga ke Bangladesh, seperti itu. Kemudian berikutnya ya, teman-teman juga bisa lakukan pengecekan ya di beberapa platform yang menyediakan analisis terhadap produk-produk yang sedang tren ya, bisa melalui Google Trend ya, teman-teman nanti tinggal ketik aja di Google, trends.google.com, nanti akan tahu tuh ya teman-teman, nanti juga ada tutorialnya, bisa diikutin. Kemudian di beberapa marketplace dan B2B seperti Alibaba, Shopify, Amazon ya, influencer eh, marketing hub ya, kemudian small biz trends ya, ini juga semua bisa teman-teman lakukan pengecekan. Nah, kalau untuk Google Trends sendiri teman-teman nanti tinggal ikutin tutorial ini ya, buka linknya, ketik kata kunci ya, dan seterusnya nanti tinggal diikutin saja. Di materinya teman-teman ada, udah di-share, nanti bisa melihat tren produknya teman-teman. Kemudian, juga bisa kita cek melalui website namanya exportpotential.intranscend.org ya, di sini bisa dilihat bahwa memang, ekspor Indonesia ke dunia, ke negara-negara di dunia ya, itu didominasi oleh produk sawit dan turunannya dan produk hasil tambang ya. Di sini bisa dilihat ya, menguasai 66% market ya untuk ekspor ke beberapa negara di dunia. Kemudian nikel ya dan turunannya ya, dan produk-produk lainnya ya. Tapi di sini, bukan berarti misalnya pangsa pasarnya 1%, 2%, kemudian teman-teman, wah kecil banget ya, 1% dari seluruh kebutuhan dunia kan juga luar biasa ya teman-teman, gitu. Jadi jangan remehkan potensialnya. Itu. Berikutnya, ya ini tadi masih di website yang sama, teman-teman juga bisa lihat gitu ya nanti berdasarkan produk ya, kira-kira misalnya Indonesia ekspor rempah-rempah itu pasarnya ke negara mana saja gitu ya. Nah, di sini bisa dicek.
Oh, ternyata misalnya rempah-rempah itu terbesar ke Singapura ya, diikuti Malaysia, Amerika, Thailand ya, kemudian rutin tapi jarang-jarang ke Saudi, kemudian ke Inggris, Jepang, Kanada dan seterusnya. Ya, ini juga bisa dijadikan untuk riset produknya teman-teman itu ya, importirnya ya itu dari negara mana saja gitu. Berikutnya adalah melalui trade map ya. Trade map ini teman-teman nanti buat akun terlebih dahulu ya di sini, diregistrasi ya. Ini enggak ribet dan ini gratis semuanya. Setelah teman-teman registrasi nanti baru bisa buka seperti ini ya. Teman-teman ketik di sini produknya apa, berdasarkan HS code juga. Kemudian nanti pilih yang seluruh dunia atau world. Kemudian nanti di sini dipilih import ya. Kita ingin tahu produk HS code 0901 atau coffee ini negara importirnya mana saja gitu ya. Nah, nanti di sini bisa kelihatan ya, teman-teman. Yang pertama yang hijau ini tadi HS code ya, atau nama produk. Kemudian yang hitam itu adalah negara, berikutnya adalah kriteria. Nah, kemudian yang ini apa namanya akunnya. Nah, kemudian yang merah ini adalah negara importir. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, bisa lihat dari data tahun 2020 importir kopi terbesar di dunia itu adalah Cina ya dengan valuasi 5,5 juta US dollar ya per 1 tahun untuk transaksinya. Jumlah tonase yang diimpor adalah 1,5 juta ton. Nah, kemudian diikuti dengan Jerman, Prancis, Italia, Kanada, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa cek ya teman-teman untuk negara-negara importirnya gitu. Kemudian untuk data buyernya teman-teman juga bisa dapatkan dari trade map ini. Nanti diketik di company ini ya. Nanti akan muncul daftar perusahaan-perusahaan yang melakukan impor kopi dari berbagai negara di dunia. Ya teman-teman nanti bisa kumpulkan data-data tersebut menyesuaikan dengan produknya, kemudian bisa di email ya atau buka websitenya nanti temukan kontak di websitenya seperti itu. Oke, itu materi pembuka teman-teman untuk malam ini. Kita masih ada materi kunci ya setelah sesi tanya jawab. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan ya terkait dengan riset pasar, mungkin boleh ya teman-teman langsung raise hand ataupun di kolom chat. Oke, Mas Fajar silakan. Selamat malam, Bang Denny. Kedengeran kan? Ya, ya, lanjut lanjut Mas Fajar. Ya, jadi tadi kan ada perjanjian perdagangan antara Eropa dan Indonesia nih, Bang. Nah, itu kan ada yang belum disetujui juga kan? Itu nanti ada pengaruh nggak sih waktu kita mau ekspor ke sana gitu? Ya, jadi pengaruhnya itu kan sebenarnya perjanjian perdagangan itu pemberian fasilitas ya. Apakah itu misalnya pengurangan pajak impor ataupun pembatasan kuota ya atau penghapusan tarif misalnya. Ya, selagi misalnya produk tersebut masih dilarang masuk ya tidak bisa masuk gitu. Kemudian kalau ada misalnya update terkait dengan yang tadinya barang tersebut bisa masuk kemudian dibatasi ya pasti juga nanti diupdate juga. Jadi memang tidak ada yang sifatnya pasti gitu ya karena bisa diubah-ubah juga gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada dampaknya tentu ada dampaknya gitu. Mungkin Oke. bisa lebih spesifik Mas Fajar pertanyaannya. Maksudnya konteksnya gimana? Mungkin ada tambahan dokumen nggak sih, Bang? Misalnya kayak ada dokumen apa ya? Mungkin pengesahan atau yang lain selain untuk produknya gitu. Mungkin dokumen untuk perusahaan atau yang lain-lain. Biasanya sertifikasi aja sih Mas. Misalnya tadinya US tidak menerapkan halal certificate dari Indonesia dengan ada perjanjian misalnya ada halalnya tapi kuotanya ditambah misalnya kayak gitu sih. Kalau shipment dokumen sih semua hampir
sama ya, tidak ada yang berubah. Paling sama ini biasanya. COO itu kan ada yang konvensional, ada juga yang e-form ya atau sudah elektronik. Nah, itu ada beberapa negara yang sudah misalnya menerapkan perjanjian dagang, mereka sudah menggunakan form elektronik sehingga ya itu langsung connect. Misalnya kita submit dokumen COO-nya saat ini ya. Nah, beberapa menit kemudian tuh langsung sampai ke negara tujuan, bisa langsung dicek. Nah, sehingga kalau ada revisi, ada salah ya, teman-teman juga harus konfirmasi gitu ke buyernya bahwa ini ada revisi, karena itu sifatnya langsung gitu ya. Dan nggak bisa gini, ya ini mungkin apa ya, bisa dikatakan tips atau trik lah, bukan tips, trik ya. Misalnya gini, teman-teman kalau konvensional ya, kalau CO konvensional artinya dalam bentuk dokumen kertas gitu yang ada belangkonya, ada apa namanya, apa ya disebutnya ya, kalau uang itu ada penandanya itu apa ya teman-teman? Pokoknya belangko lah biasa kita sebut. Nah itu kalau misalnya ada revisi, teman-teman kan sebetulnya harus revisi secara ulang gitu ya di website eCOO-nya. Nah, tapi karena dia konvensional, itu sebetulnya kita masih bisa revisi mandiri gitu ya dengan edit ya pakai berbagai macam PDF editor lah. Itu masih oke karena negara tujuan tuh nggak bisa ngecek langsung melalui website. Tapi kalau e-form jangan teman-teman coba-coba ya. Misalnya ada revisi, tapi tidak direvisi lewat website, tapi hanya PDF-nya saja yang direvisi. Nah, itu bisa berapi itu nanti, pasti ketahuan karena data yang di websitenya mereka terima dengan hard copy-nya nanti tidak sesuai gitu. Tapi kalau yang masih hard copy sih sebetulnya meskipun ini tidak dianjurkan ya, teman-teman kalau revisi ya silahkan revisi eh, langsung ke website gitu ya, meskipun agak ribet prosesnya. Ya, tapi harus direvisi. Nah, tapi kalau pemain-pemain lama tuh kalau ada salah-salah dikit ya biasanya edit PDF aja sebetulnya gitu. Itu sih Mas Fajar. Oke, thank you Bang. Ada follow up questions? Udah sih Yang Bang, lain itu aja. teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Malam Bang Denny, Ya, malam Pak Chandra. mau nanya untuk COA Ya, itu nggak wajib diterbitkan atau kita harus ngurus ke lembaga lab kan seperti Sukovindo atau BBIA? Karena saya pernah melihat kalau kita selaku prinsipal kita punya lab, kita punya tenaga R&D, kita bisa buat COA sendiri dan ditandatangani oleh R&D kita. Apakah benar demikian, Bang Denny? produknya apa Pak Chandra? Produknya gula aren Ya, jadi atau gula COA itu kelapa. kan always request by buyer ya Pak Chandra. Kalau buyer tidak Betul. request COA ya kita tidak perlu sebetulnya. Dan COA juga itu bisa ya teman-teman seperti tadi misalnya Pak Chandra katakan punya lab sendiri, punya apa namanya lembaga R&D. yang punya R&D. otorisasi ya untuk menerbitkan COA itu nggak ada masalah. Bahkan kampus juga bisa. Tapi problemnya adalah misalnya si buyer request, COA-nya harus diterbitkan oleh independence body yang certified internationally seperti Sukovindo atau surveyor lainnya ya mau nggak mau kita harus ikuti gitu. Tapi juga Oke. di Sukovindo kan juga sebetulnya kita bisa kerjasama juga gitu kan. Misalnya kita punya lab sendiri, mereka tinggal mensertifikasi hasil labnya saja gitu. Itu juga bisa. Jadi nggak harus semua proses di Sukovindo gitu. Misalnya kayak Bapak sudah punya tim R&D sendiri, kemudian punya lab, tinggal nanti Sukovindo-nya kita request, bisa nggak mensertifikasi hasil lab kami. Jadi hasil labnya itu di stamp-nya oleh Sukovindo. Gitu Pak Chandra. Baik, Bang Denny, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Chandra. Gitu. Termasuk MSDS juga gitu teman-teman. Bahkan kalau perusahaan teman-teman sudah established,
MSDS itu bisa diterbitkan sendiri oleh perusahaannya gitu ya. MSDS itu kan Material Safety Data Sheet. Misalnya teman-teman perusahaan sudah certified by ISO berapa gitu yang terkait dengan standarisasi keamanan gitu ya. K3-nya misalnya. Nah, itu bisa menerbitkan sendiri. Tapi kalau belum ada ya standarisasi terkait dengan keamanan kerja dan seterusnya, ya teman-teman harus menggunakan pihak ketiga ya untuk melakukan sertifikasinya. Malam Bang Denny mau nanya lagi, Ya, ya Pak Chandra. agak mundur satu langkah mengenai Incoterms. Ya, Kalau ya. buat eksportir pemula, Mm-mm. resiko dong ya kalau kita kirim dengan metode CFR. Ya, Karena begitu amit-amit itu kapal kelebu, itu kan menjadi tanggung jawab kita kan selaku eksportir kan. kalau CFR Pak, insurance itu kita bebankan kepada buyer. Tanggung jawab kita, kalau Bapak perhatikan di Incoterms ya, itu hanya sampai pelabuhan saja Pak. Jadi resiko Betul. setelah pelabuhan itu bukan tanggung jawab kita. Oke, 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 oke. Baik, baik. Begitu. Makasih. Iya, Makasih. jadi pada prinsipnya seluruh barang itu Pak diasuransikan sebaiknya. Apakah itu yang mengasuransikan eksportir atau importir itu berdasarkan kesepakatan. Kalau misalnya si buyernya mau terima beres, ya pasti dia minta CIF karena kita semuanya yang disuruh urus mulai dari shipment sampai insurance-nya. Tapi kalau dia mungkin dia punya perspektif sendiri ya supaya nanti klaimnya tidak ribet, ya sudahlah CFR saja biar insurance-nya si buyernya sendiri yang urus gitu kan. Nah itu tergantung perspektif masing-masingnya saja nyamannya yang mana gitu. Baik, baik. Makasih Bang Denny. Iya. Kalau tanggung jawab itu Incoterms baik FOB maupun CFR dan CF itu eksportir hanya sampai pelabuhan muat saja. Begitu barang sudah berangkat, ya itu sudah masuk area yang harus di-secure dengan insurance sebetulnya karena apa namanya, juga tentu buyer sebetulnya bukan merupakan tanggung jawab buyer ya, itu dark area sebetulnya, makanya harus ada insurance-nya di situ. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Kalau nggak ada kita mungkin bisa lanjut ya teman-teman ke materi promosi. Ya ini mungkin materi yang juga teman-teman nanti-nantikan gitu ya karena beberapa hari ini mungkin saya yakin udah ada yang latihan buat kalkulator ya, menghitung-hitung ya. Nah, jadi kita langsung ke materi promosi. Nah, ini promosi ini ya ini sangat-sangat penting untuk teman-teman lakukan ya. Karena ya bagaimana cara kita akan mendapatkan pembeli tanpa melakukan yang namanya promosi ekspor. Nah, untuk promosi sendiri, kita ada 2 metode, traditional marketing dan juga digital marketing. Kita mulai dari traditional marketing ya. Nah, untuk traditional marketing ini sebetulnya ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah tentu saja dengan pameran dagang atau trade shows yang baru saja dihelat di Indonesia terbesar setiap tahunnya, itu adalah namanya Trade Expo Indonesia. Nah, itu rutin ya, terakhir kemarin itu ke-39 ya diadakan oleh Kementerian Perdagangan di ASBSD. Nah, itu juga merupakan salah satu strategi dalam pemasaran ekspor secara tradisional. Kemudian pameran internasional ya, pameran internasional ini teman-teman juga bisa ikuti ya, nanti ada satu website yang bisa teman-teman jadikan rujukan ya, salah satunya adalah Ena Export sebetulnya. Untuk mengetahui ya, kira-kira misalnya bulan depan di luar negeri itu ada pameran di mana saja gitu ya, di negara apa saja. Itu nanti bisa dicek di Ina Export. Berikutnya adalah misi dagang atau trade missions ya. Ini biasa dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengajak beberapa pengusaha Indonesia ke negara target gitu ya, tentu dengan misi atau diplomasi tertentu ya, nanti kita juga lihat contohnya. Kemudian
saluran distribusi tradisional ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan misalnya sebagai suppliernya retail-retail ya yang ada di luar negeri ya, seperti di beberapa negara kan mereka tentu punya retail-retail ya. Teman-teman juga bisa mensuplai ke retail tersebut gitu. Kemudian berkunjung ke ADDAK dan ITPC Republik Indonesia di luar negeri, mungkin teman-teman sedang jalan-jalan gitu ya ke luar negeri. Nah, itu juga bisa sambil mengunjungi atas perdagangan dan ITPC di luar negeri. Tentu kalau ketemu langsung pasti teman-teman akan dapat insight dan juga brief yang lebih detail dari mereka. Bahkan biasanya bisa business matching juga gitu ya. Seperti yang kita juga pernah lakukan ya, kalau dalam hari ini justru malah buyernya yang datang ke ITPC atau ADDAK untuk nyari supply. Nah, kemudian dihubungkan dengan kita ya, kemudian melakukan video conference ya, difasilitasi oleh ADDAK dan kemudian terjadi deal. Kemudian melakukan surat penawaran secara langsung melalui email ya, mungkin teman-teman bisa lacak di berbagai metode seperti melalui Google Map misalnya, kemudian melalui website ya dengan ketik di Google gitu ya untuk misalnya eh, penjual rempah-rempah di India gitu ya, toko-tokonya kan teman-teman bisa bisa cek di Google sebetulnya. Berikutnya adalah bekerja sama dengan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Ya ini kemarin di angkatan ini kan ada 2 ya, satu dari Jepang ya, satu lagi ada di Thailand ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman cobalah kolaborasi satu sama lain. Berikutnya adalah bergabung dengan berbagai komunitas bisnis, baik di dalam negeri maupun internasional. Nah, ini poin ini yang justru sebenarnya penting banget teman-teman ya, karena biasa kita tuh dapat referral ya dari rekan-rekan kita di satu organisasi gitu ya, misalnya di Kadin atau Chamber of Commerce karena mereka biasa terkoneksi juga dengan Chamber of Commerce di luar negeri sehingga bisa mendapatkan saluran-saluran atau permintaan-permintaan secara langsung. Nah, nah ini yang pertama ya, Trade Expo Indonesia ini rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Perdagangan di ASBSD biasanya tempatnya Tangerang ya. Tahun ini ya bulan lalu Oktober kita juga hadir, tahun sebelumnya juga hadir di Trade Expo ke-37 atau 38 ya. Nah, itu juga pokoknya udah 2 tahun ini kita hadir ya. Nah, teman-teman pada saat hadir di Trade Expo ya itu bisa menjadi exhibitor atau hanya sebagai partisipan saja. Nah, kedua-duanya itu tentu memberikan manfaat ya kalau teman-teman sebagai exhibitor tentu bisa buka stand ya atau menyewa stand di pameran tersebut, kemudian bisa display barangnya secara langsung dan melakukan marketing secara langsung juga. Karena setiap tahunnya Trade Expo Indonesia ini mengundang ribuan buyer dari puluhan negara ya. Terakhir itu kalau nggak salah kemarin dihadiri sekitar dari data kalau nggak salah 10.000 lebih ya buyers, kemudian dari hampir 50 negara. Nah sehingga itu menjadi apa ya kesempatan ya kita melakukan traditional marketing dengan biaya yang masih bisa cukup terjangkau ya dibanding mungkin kita pamerannya ke luar negeri secara langsung. Nah, pada saat Trade Expo ya teman-teman di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada business matching, kemudian ada business counseling, ya, kemudian bisa diselenggarakan selama 5 hari, ya, dapat diikuti oleh berbagai macam produk dan komoditi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru tahu tentang Trade Expo Indonesia ini nanti bisa cek di Instagram mereka ya karena selalu update setiap tahunnya ya di Instagram Trade Expo Indonesia. Ya ini official diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan yang bawa bayar ke Indonesia itu adalah perwakilan dagang kita ya, mulai dari ITPC atau Pusat Perdagangan, kedutaan besar ya. Nah, di situ juga teman-teman bisa berjejaring dengan eh,
staf-staf dari ADDAK dan juga ITPC ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah misi dagang. Misi dagang ini tentu saja teman-teman harus biasanya menjadi produsen sih yang bisa ikut misi dagang ini karena akan dilakukan kurasi atau seleksi ya, sehingga nanti pada saat melakukan misi dagang itu seluruhnya difasilitasi oleh pemerintah. Nah, contohnya yang bisa kita dapatkan datanya secara komprehensif itu pada tahun 2019 misalnya, mulai dari Januari sampai bulan November itu pemerintah keliling ya ke berbagai negara. Nah, ini bisa dipimpin oleh Kementerian Investasi, Kementerian Perekonomian ya, kemudian Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Luar Negeri. Jadi tergantung eh, apa namanya head of trade mission-nya gitu ya, karena nggak harus dari Kementerian Perdagangan saja. Misalnya di bulan Januari melakukan misi dagang ke Amerika. Nah, kita tadi cek bahwa Amerika itu importir misalnya produk-produk tekstil gitu ya. Nah, bisa jadi ya diplomasi yang dibawa adalah diplomasi fashion dari Indonesia gitu, sehingga di sini pengusaha-pengusaha yang dibawa adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang tekstil gitu ya. Kemudian bulan berikutnya ke India ya. Misalnya di India targetnya adalah penetrasi di bidang hasil pertanian ya. Nah, tentu produk-produk hasil pertanian yang akan dibawa. Kemudian ke Korea, ke Jepang ya, misalnya yang dibawa adalah produk kopi, produk gula aren misalnya dan seterusnya. Kemudian ke bulan Mei-nya ke Amerika Latin ya, ke Quito, Ekuador, Panama dan juga bulan berikutnya ke Asia Tengah ya, Kazakhstan, Uzbekistan ya, kemudian Jordan, berikutnya ke Turki, Azerbaijan dan kemudian ke Afrika ya, Mozambik dan terakhir ditutup di Ceko. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita sarankan untuk kemudian menjadi binaan daripada dinas-dinas terkait di daerahnya, supaya kalau ada program-program seperti tadi ya, ada bahkan Trade Expo itu ya setiap tahun provinsi selalu kirim. Jadi teman-teman sebetulnya bisa titip juga di standnya provinsi masing-masing ya, atau bahkan kota kabupaten juga kadang punya anggaran untuk ikut Trade Expo ini. Jadi teman-teman kalau belum ada anggaran untuk sewa booth sendiri, teman-teman bisa ikut di booth-nya pemerintah ya. Seperti itu. Itu juga bagian dari fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Berikutnya adalah pameran internasional. Ya, pameran internasional ini ke berbagai negara ya di luar negeri, tentu saja sifatnya tematik juga ya. Misalnya beberapa waktu lalu ada member kita yang ikut pameran ke Afrika ya, negaranya kalau nggak salah Kenya ya. Itu masih muda-muda banget juga, mahasiswa masih pada kuliah ya. Karena semangatnya tinggi banget ya, mereka ikut pameran ke Kenya. Nah, untuk ke biaya yang dikeluarkan itu hanya tiket pesawat dan hotel ya. Untuk sewa booth-nya itu sudah difasilitasi oleh KBRI ya, untuk para pengusaha Indonesia itu disewakan satu stand ya, sehingga bisa mengikuti pameran tersebut secara gratis. Nah, tentu saja di sini ya teman-teman harus perhatikan bahwa baik yang difasilitasi pemerintah ataupun yang teman-teman ikuti sendiri ya, harus menyiapkan beberapa hal seperti legalitas ya, produk yang berkualitas dan siap diekspor, kemudian profil perusahaan dan katalog produk ya. Kemudian nah ini biasanya kalau yang difasilitasi pemerintah ya, ini penting ya teman-teman pernah mengikuti pelatihan atau pembinaan ekspor. Nah, ini seperti teman-teman ikuti Belantika Academy, nanti ada sertifikatnya. Nah, sertifikat tersebut teman-teman bisa juga nanti jadikan bukti bahwa teman-teman itu sudah punya knowledge ya tentang ekspor, sehingga kalau diikutkan dalam pameran internasional ya bisa lah gitu ya melakukan negosiasi misalnya, kemudian
apa namanya, teman-teman juga tahu prosesnya gitu ya. Nah, jadi sangat menarik sebetulnya, begitu. Berikutnya, ya tadi ya teman-teman jadi binaan dari stakeholders terkait ya, karena banyak sekali dinas-dinas yang punya kaitannya dengan masalah kegiatan-kegiatan pameran ini, seperti Dinas Perindustrian Perdagangan ya tentu saja, kemudian Dinas UMKM, Dinas Koperasi, Dinas apa lagi ya, ya termasuk Bea Cukai, karantina balai balai karantina ya, itu juga teman-teman yang harus, dekatin ya dan juga jadi binaan mereka kalau bisa. Kemudian tentu di sini ya namanya, difasilitasi negara tentu ada proses namanya seleksi ya dan kurasi, dan teman-teman kalau bisa, ikuti dengan baik ya, dengan, profesional juga ya. Kalau terpilih ya teman-teman harus maksimalkan, kalau belum terpilih, nah mungkin tahun depan bisa dicoba lagi. Karena selalu ada ya teman-teman program-program seperti itu. Nah, pada saat melakukan, promosi ekspor ya, secara tradisional atau mengikuti misalnya pameran ataupun trade shows ya, teman-teman bisa siapkan beberapa marketing tools seperti kartu nama ya, kemudian brosur, buku tamu ya. Buku tamu ini juga harus, teman-teman perhatikan ya. Biasanya ada buku tamu tuh isinya hanya nama dan tanda tangan. Nah, itu nggak dibutuhkan ya, yang kita butuhkan itu nama, asal negara, nomor kontaknya, dan juga alamat email ya, itu jauh lebih penting. Kemudian kita siapkan company profile dan katalog. Kalau misalnya booth-nya ada display-nya, ada TV-nya, bisa juga dibuat dalam bentuk video ya atau dalam bentuk visual. Kemudian tentu standing banner dibutuhkan dan sampel produk ya pastinya. Serta siapkan beberapa dokumen-dokumen, dasar seperti draft letter of intent. Letter of intent itu kan sebetulnya buyer ya yang menyiapkan, tapi teman-teman juga bisa siapkan, sendiri. Jadi kalau misalnya si buyer-nya tidak punya LOI atau tidak bawa letter of intent, teman-teman yang siapkan. Nanti tinggal diisi data-datanya secara manual. Ya, di situ juga bisa termasuk kalau bayarnya serius, teman-teman sudah siapkan draft sales kontraknya, gitu. Nah, kemudian jangan lupa ya, kalau ikut pameran, desain booth-nya atau stand-nya harus bagus ya, supaya apa? Supaya bayarnya tertarik untuk mampir ya. Kalau teman-teman tidak siapkan dengan baik, ya biasanya agak sulit mendapatkan, apa namanya, eee, atensi dari buyer yang hadir. Karena kan ada ribuan ini ya, ada ribuan booth ya, sehingga ya, nggak semua booth didatengin oleh si buyer gitu atau potensial buyer, begitu. Nah itu tadi, terkait dengan tradisional marketing ya. Tentu meskipun kelihatannya sederhana, tapi ternyata juga ada beberapa detail yang harus teman-teman perhatikan ya. Kemarin rekan-rekan kita yang pameran di Kenya dan juga ada juga sebelumnya member juga pameran di Maroko dan Tunisia ya. Itu juga kita briefing ya supaya persiapan-persiapannya bisa lebih matang. Nah, berikutnya digital marketing ya. Yang pertama adalah kita harus tahu ya teman-teman bahwa pengguna internet di dunia itu ya terus bertumbuh setiap tahunnya. Ini data per 2022, tentu sekarang pasti sudah bertambah ya. Pengguna aktif internet di dunia ini totalnya adalah 5 miliar ya, orang dengan, eee, hampir 60, mungkin sekarang udah 65% lebih ya, dari total populasi yang menggunakan internet, dan setiap tahunnya tumbuh 4,1% ya, atau sekitar 190 juta orang. Dan, minimum atau rata-rata penggunaan internet ya itu 7 jam atau 6 jam 53 menit, dan 92% menggunakan smartphone atau handphone ya. Nah, ini menunjukkan bahwa, kita bisa sebetulnya mengakses ya, masa dari 5 miliar orang tadi tidak ada satupun yang bisa kemudian, deal dan closing dengan kita gitu ya. Nah, ini
apa yang menunjukkan teman-teman sebetulnya nanti bisa memanfaatkan ya berbagai macam tools di internet ya untuk melakukan promosi ekspor ini. Nah, yang pertama adalah melalui marketplace ya internasional seperti Alibaba.com, Global Source ya, Amazon, eWorld Trade, Trade India, Made in China, DHgate dari China juga dan Etsy.com. Kemudian B2B-nya ya ada GoForward dan juga Export Hub. Berikutnya sosial media ya, untuk sosial medianya kita bisa gunakan Facebook, Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Nanti kita akan cek satu persatu. Kemudian ada juga yang disebut dengan market intelligence ya, seperti trade map yang tadi sudah kita bahas dan Indonesia punya itu namanya Ina Export. Kemudian ada menggunakan website ya, di sini teman-teman websitenya bisa dioptimalkan search engine-nya dengan Google Analytics dan juga Google Search Console. Ya, kemudian teman-teman juga sebetulnya bisa menggunakan berbagai macam platform business matching ya, seperti Trade Expo Indonesia itu juga ada online business matching ya. Jadi teman-teman nggak harus datang ke Trade Expo-nya, bisa mendaftarkan business matching secara online. Dan juga biasanya dari ATPC dan ADDAK ini juga ada beberapa program business matching secara online. Nah, kita taunya dari mana? Taunya nanti bisa dari sosial medianya para ADDAK dan ITPC. Ya, makanya teman-teman silahkan follow IG-nya Belantika Academy, nanti cek di bagian mengikuti atau following, itu semua ada data-data dari ITPC dan ADDAK ya. Jadi teman-teman bisa tinggal follow di sana gitu tanpa harus cari satu persatu. Berikutnya adalah Google Platform ya, seperti YouTube, Blog, dan Google Map. Ini bisa dimanfaatkan juga ya, nanti kita pelajarin. Kemudian AI ya, salah satu yang powerful juga ChatGPT ya. Kalau teman-teman sudah sering menggunakan ChatGPT itu sebetulnya bisa jadi solusi juga untuk berbagai macam lah. Nanti kita akan pelajari juga ya. Yang pertama sosial media marketing. Nah, sosial media ini teman-teman ya sangat penting. Utamanya teman-teman harus punya Instagram ya. Instagram ini salah satu contoh mitra kita ya. Eksportir tanaman hias, dia sudah ekspor ke lebih dari 25 negara. Ya, teman-teman bisa lihat di sini mulai dari bionya ya, kemudian highlight sampai postingannya semua rapi, bagus ya, dan di sini postingannya lebih dari 100 ya. Teman-teman di sini kita kan selalu sarankan ya. Teman-teman harus buat akun sosial media ya, kemudian posting ya. Bahkan di awal tuh saya sarankan minimal banget postingan itu kalau bisa minimal banget 20, kalau bisa sampai 100 lebih bagus lagi. Nah, sehingga begitu buyer cek, teman-teman punya sosial media itu convincing gitu ya, meyakinkan. Nah, jadi teman-teman nanti boleh ya kalau sudah punya akun IG, baik perusahaan ataupun promosi pakai akun IG pribadi, ya bisa berkorespondensi dengan saya ya di Instagram. Nanti saya bantu cek secara langsung akunnya teman-teman ya. Ya, seperti apa yang perlu diperbaiki, direvisi ya. Terus nanti saya juga akan memberikan referensi ya akun-akun IG apa saja yang mungkin relevan teman-teman bisa ikuti stylenya atau bahkan target buyer-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa berkorespondensi lah dengan saya di Instagram ya. Saya aktif juga di Instagram ya, di akunnya @denifebrian ya, nama asli. Kemudian Facebook ya. Nah, jadi ya menurut data ya, pengguna internet, pengguna sosial media terbanyak saat ini itu masih Facebook, teman-teman. Ya, masih Facebook. Jadi teman-teman kalau bikin IG sekaligus bikin Facebooknya ya, di-link-kan, dihubungkan. Jadi ketika posting di Instagram juga terposting di eh, Facebooknya gitu ya, karena di Facebook inilah sebetulnya kita bisa mencari pembeli dengan eh, apa namanya, dengan cukup mudah ya. Nanti ada materi khusus nih teman-teman, jangan khawatir soal Instagram, Facebook ya dan sosial media lain dengan
Mas Hendy nanti ya. Jadi ini saya kasih gambaran secara umumnya saja ya. Jadi teman-teman buatlah akun yang profesional, termasuk akun pribadi atau personal account-nya juga harus bagus ya. Karena teman-teman biasanya nanti bayar itu setelah cek perusahaannya, mereka akan cari tahu siapa pemilik atau siapa marketingnya, siapa manajernya dan seterusnya. Jadi upayakan ya teman-teman sebagai owner misalnya juga bisa dicek ya di Facebook atau di Instagramnya. Nah, untuk strateginya baik Facebook maupun Instagram sama ya, upload konten promosi dalam bahasa Inggris, berikan informasi di bio yang jelas, lengkapi dengan storytelling yang menarik, kemudian gunakan hashtag ya, sesuai dengan produk dan riset kata kunci yang digunakan, berikan deskripsi yang menarik di profil akun, gabung di komunitas atau grup internasional sesuai dengan produknya. Itu. Nah, jadi di Facebook ini teman-teman kita bisa join di grup-grup jual beli internasional ya. Misalnya ini produknya member kita ya, ini yang juga sudah rutin ekspor namanya PT Rezeki Mandiri. Ini produknya Pinang ya. Jadi dia join di berbagai macam grup jual beli Pinang internasional, misalnya namanya Arekanat atau Battle.Nut Seller and Buyers gitu ya. Trading Arekanat internasional misalnya. Nah, itu teman-teman bisa join dengan kata kunci produknya. Ya, di situ nanti bisa kalau diizinkan posting, bisa posting, tapi kalau tidak diizinkan teman-teman bisa berteman dengan para membersnya. Nah, di situ pasti ada buyer juga. Nah, juga pasti juga ada seller juga. Nanti teman-teman bisa filter sendiri lah ya untuk ini. Nah, yang lainnya ya yang harus teman-teman develop adalah LinkedIn ya. Akun LinkedIn ini sangat-sangat penting untuk teman-teman develop. Karena apa? Karena LinkedIn ini salah satu the most trusted social media. Sehingga kalau teman-teman punya akun LinkedIn, begitu nama teman-teman diketik di Google, maka biasanya yang pertama kali muncul adalah akun LinkedIn-nya ya, baru diikuti nanti dengan informasi sosial media atau teman-teman apa namanya, punya website ya dan seterusnya. Jadi ini penting banget ya, saya juga sudah rapi-rapikan LinkedIn saya sejak mulai bisnis dulu ya, sehingga sudah terkoneksi lebih dari 500 koneksi dan yang mengikuti lebih dari 2.000-an ya. Sehingga saya juga tuliskan detail-detailnya gitu ya. Nah, sehingga kalau ada yang mau berkorespondensi dengan saya secara profesional, biasanya bayar-bayar ya dan banyak banget terus terang teman-teman ya yang menghubungi lewat LinkedIn ini. Termasuk juga saya join di beberapa grup internasional jual beli ya, seperti yang di Facebook tadi. Nah, di sini kemudian kita berteman dengan members-membersnya, misalnya di sini tadi ada grup jual beli rempah-rempah gitu ya, ada 5.000 member. Nah, teman-teman nanti bisa join di dalamnya. Nah, kemudian temukan profil yang relevan, ya misalnya ini saya menemukan salah satu profil yang relevan ya, kemudian saya add, kemudian saya kontak ya. Nah, kontak itu tidak langsung menawarkan barang, teman-teman. Sapa dulu ya, perkenalkan. Halo, this is Denny from Indonesia gitu ya misalnya. How are you gitu tanya. Ya inilah apa namanya? eh basa-basi dulu gitu ya. Ini join grup produk atau komoditi, kemudian cari profil pimpinan atau manajer perusahaan terkait. Nah, berikutnya website ya. Nah, website ini kalau teman-teman punya website ya dioptimasi ya search engine-nya. Ya, ada beberapa metode dalam mengoptimasi search engine ya. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan riset kata kunci internasional. Contohnya adalah lakukan riset kata kunci dengan fokus pada istilah yang sering digunakan oleh buyer di negara target. Gunakan alat riset kata kunci seperti Google Keyword Planner atau Ahrefs untuk menemukan kata kunci yang relevan dalam bahasa Inggris
atau bahasa lokal dari negara yang menjadi target. Kemudian optimalkan meta teks dan konten dengan kata kunci yang spesifik ya. Misalnya di sini teman-teman eh, ingin apa namanya fokus pada produk dan negara target, misalnya Indonesian Furniture Exporter gitu ya, atau High Quality Indonesian Coffee Supplier ya. Nah itu bisa di apa namanya di input di meta text-nya nanti ya. Kemudian buat konten informasi yang relevan ya, teman-teman di sini bisa melakukan pembuatan artikel gitu ya ataupun blog ya di websitenya. Nah, kemudian nanti di sini misalnya teman-teman buat artikel yang judulnya 5 tips memilih mebel Indonesia untuk importir di Eropa ya, atau mengapa kopi Indonesia berkualitas tinggi di pasar global. Tentu dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini nanti kemudian akan membantu ya mengarahkan ya pembaca-pembaca dari luar negeri untuk berkunjung ke websitenya teman-teman. Kemudian pengoptimalan multibahasa dan lokalisasi ya. Contohnya adalah teman-teman sediakan fitur di situ bisa misalnya websitenya di beberapa bahasa gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa China misalnya. Nah, itu akan sangat membantu juga. Kemudian ya tadi kita lihat di data 92% pengguna internet itu menggunakan handphone. Nah, sehingga websitenya teman-teman nanti harus mobile friendly ya, artinya pada saat dibuka lewat handphone itu apa namanya bisa lebih smooth dan kemudian eh, kecepatannya juga bagus ya, artinya tidak terlalu berat lah gitu. Jadi pengguna handphone juga kan macam-macam jenis handphonenya, tidak semua kenceng gitu ya, sehingga betul-betul harus dipastikan ya websitenya tidak berat dan juga mobile friendly. Kemudian bisa menggunakan backlink dari website internasional ya, teman-teman juga bisa apa namanya mendapatkan backlink dari situs-situs industri atau direktori bisnis internasional yang terpercaya ya, bisa mencakup media asing yang pernah menulis tentang produk Indonesia atau direktori perdagangan internasional seperti Alibaba, Global Source dan juga Thomasnet. Nah, kemudian teman-teman nanti akan kita tampilkan beberapa platform atau marketplace internasional ya, yang mana teman-teman nantinya bisa gunakan ya atau daftarkan perusahaan teman-teman di platform-platform tersebut ya, meskipun ada beberapa platform yang berbayar tapi mereka punya fitur free membership di awal, biasanya 1 bulan pertama gitu ya. Nah itu bisa teman-teman manfaatkan untuk kemudian eh, perusahaan teman-teman terdaftar di banyak platform sehingga kalau dicari di internet itu mudah ya untuk diketahui. Kemudian analisis dan optimasi secara berkala ya, tentu ini harus teman-teman apa namanya optimalkan dengan misalnya Google Analytics dan juga Google Search Console ya. Itu. Nah, ini berikutnya ya, selain website teman-teman punya tadi kemudian dioptimasi. Nah, kita bisa juga daftarkan beberapa marketplace dan juga platform B2B untuk ekspor. Nah, contohnya yang pertama tentu yang terbesar penggunanya di seluruh dunia adalah Alibaba ya. Alibaba.com ya, teman-teman, ini tentu untuk yang premium membership berbayar ya, tapi di awal kita bisa pakai yang free membership dulu. Berikutnya Global Source ya. Global Source ini juga cukup bagus. Teman-teman bisa listing juga nanti dengan menggunakan free membership-nya. Nah, kemudian yang menarik itu sebenarnya Etsy ya. Etsy ini cukup berbeda dengan marketplace lainnya karena mereka punya niche yang spesifik ya, terutama untuk produk-produk yang handmade, produk-produk unik ya, produk-produk yang not common lah ditemukan ya di pasar atau di marketplace lainnya.
Nah, ini dijualnya di Etsy dan harganya cenderung premium karena target marketnya adalah ke Amerika dan juga ke Eropa. Ya, misalnya teman-teman ada yang bergerak di bidang aksesoris, perhiasan, ya, kemudian produk-produk batu alam juga termasuk ya. Kemudian seperti Mas Wildan tadi ya, mungkin bisa cek juga produk-produk keramik di etsy.com ini ya. Ini salah satu marketplace yang paling kita rekomendasikan ya. Beberapa member juga sudah berhasil ya closing dari etsy.com ini. Kemudian ya Walmart di Amerika ya salah satu retail yang paling banyak di US itu juga punya toko online. Ya mungkin kita nggak bisa ya untuk kemudian jualan di e-Walmart ini, tapi kita bisa benchmark ya. Artinya untuk mengecek produk apa saja yang dijual di Amerika dan juga harganya. Ya misal teman-teman pengen tahu berapa sih sebetulnya gula aren dijual di pasaran retail Amerika. Misalnya di sini kita temukan harganya adalah sekitar 300.000 per kilogram. Nah, misalnya di Indonesia harganya pasarannya 80.000 sampai 100.000. Nah, artinya kita jual 120 sampai 150.000 per kilo kan sebetulnya sudah sangat bagus ya. Nah, karena nggak mungkin kita jualnya misalnya 250.000 ataupun di atas itu nggak mungkin karena kan mereka juga butuh biaya-biaya lain ya untuk kemudian repackaging ya, marketing dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita jual di atas harga market Indonesia sedikit eh, apa namanya? Dengan margin misalnya 20% sampai 30% saja kan sudah bagus sebetulnya. Seperti itu. Berikutnya Amazon ya, tentu teman-teman juga sudah pasti sangat familiar dengan Amazon ini. Kemudian ada Export Hub ya, Export Hub ini nanti teman-teman juga sebenarnya intinya gini teman-teman, marketplace ini semua berbayar ya, seperti Export Hub, TradeKey, kemudian juga eBay ya. Ini semua berbayar, tapi strategi saya adalah untuk teman-teman daftarkan aja akunnya ya atau perusahaannya. Supaya tadi membantu kalau teman-teman punya sosial media ataupun punya website ya untuk ke link dengan atau sebenarnya mendorong atau mengangkat SEO-nya teman-teman juga gitu ya. Nah, tapi kecuali memang teman-teman sudah punya pemahaman yang sangat mendalam misalnya terkait dengan eBay gitu ya, teman-teman ingin mendaftarkan membership secara premium, ya silakan aja gitu. Tapi kalau belum bisa, saran saya eh, lakukan pendaftaran akun saja, posting produk dengan detail kata kunci yang spesifik, ya nanti itu akan membantu apa SEO-nya teman-teman jadi bagus gitu ya, baik website maupun sosial medianya. Berikutnya Shopify ini adalah platform untuk membuat website secara mudah ya dan untuk target market internasional juga. Hanya saja yang memang ada biaya apa tahunannya yang cukup mahal ya. Jadi ini kalau teman-teman pengen punya website yang bisa di check out secara internasional gitu ya, bisa menggunakan Shopify ini. Gitu. Nah, ini juga bisa di apa namanya pelajari nanti secara detail di YouTube tutorialnya. Nah, berikutnya ada market intelligence, teman-teman. Ya, market intelligence tadi yang sudah kita pelajari di awal tadi trade map ya. Nah, untuk mencari buyernya, ketika kita klik company ya akan muncul seperti ini teman-teman ya. Data importir-importir produk dari berbagai negara di dunia, termasuk di sini juga ada alamat perusahaannya, kontaknya, alamat website dan juga emailnya. Teman-teman bisa lakukan pengumpulan datanya dan kemudian hubungin mereka. Kalau misalnya alamat email yang di sini sudah tidak bisa dikontak ya, teman-teman bisa cek di website terbaru mereka ya. Gitu. Jadi ketik aja nama perusahaannya di Google nanti akan muncul ada websitenya.
teman-teman bisa apa namanya kontak melalui website tersebut. Nah, berikutnya ini mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang ya untuk cara mencari buyer. Salah satunya adalah menggunakan namanya asosiasi atau himpunan ataupun federasi pengusaha-pengusaha di luar negeri ya. Misalnya contoh di Eropa itu ada federasi pengusaha kopi ya atau disebut dengan European Coffee Federation. Nah, teman-teman bisa akses websitenya. Di dalam websitenya tentu ada daftar membersnya atau perusahaan-perusahaan anggotanya. Nah, di sini bisa menjadi clue juga ya terkait dengan potensial buyer-nya ya. Dan ini hampir di semua negara ada. Tinggal teman-teman nanti cari aja sesuai dengan kata kuncinya di masing-masing negara. Ya, misalnya asosiasi pengusaha buah gitu ya di Cina misalnya. Nah, teman-teman bisa cari tahu websitenya. Nah, kemudian ini adalah website untuk mencari tahu perusahaan-perusahaan yang ada di Inggris ya. Teman-teman bisa cek melalui website namanya europage.co.uk. Kemudian kalau untuk eh, yang paling terkenal sebetulnya ya untuk market intelligence itu adalah Go Forward for Business. Kita di sini bisa menemukan para traders ya. Kalau Go Forward ini biasanya para traders bukan end buyer. Tapi ini juga nggak ada masalah ya karena ini ya biasanya kita juga kan ekspornya ke para traders gitu ya. Jadi teman-teman kalau berlangganan secara premium gitu bisa disebut dengan gold membership di Go Forward ini nanti bisa mengakses data berbagai buyers ya atau mengirimkan inquiry secara langsung ke potensial buyernya gitu. Nah, untuk Go Forward for Business ini nanti teman-teman juga sebetulnya kan bisa patungan ya. Nanti teknisnya bisa dijelaskan oleh Miss Ara ya kalau mau patungan kayak angkatan-angkatan sebelumnya ya teman-teman nanti bisa kalau nggak salah membershipnya sekarang per 6 bulan itu sekitar 8 sampai 10 juta ya sekitar itulah. Nah, itu nanti bisa di apa namanya dibuat bareng-bareng gitu ya iuran misalnya kalau ada 100 orang ya bisa tuh jadi murah banget kan nanti iurannya. Kemudian untuk Singapura ya daftar perusahaan bisa ditemukan di yellowpage.com.sg. Berikutnya Global Buyers Online ini hampir mirip dengan Go Forward for Business tadi gitu ya. Ini untuk mencari potential buyers tentu ya mereka menjual premium membership juga ya. Nah, kalau yang punya Indonesia ya ini punya Kementerian Perdagangan namanya Ina Export. Ina Export ini ada video khususnya teman-teman untuk pendaftaran akun sampai dengan fitur-fiturnya. Teman-teman buka aja di fasilitas member, di situ ada materi khusus tentang Ina Export ya. Jadi nanti teman-teman boleh cek tutorial untuk buat akun dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Ina Export. Tapi secara umum, pertama teman-teman bisa memasarkan produknya di Ina Export. Yang kedua bisa cari buyer juga di sana. Kemudian kalau produknya relevan, biasanya ada permintaan dari luar negeri juga langsung masuk ke dashboard di produknya teman-teman, di akunnya teman-teman. Dan di sini juga bisa untuk melihat eh, apa namanya kalau teman-teman belum punya mitra supplier ya. Nah, di sini bisa cari ya karena di sini bisa cek siapa saja supplier-supplier atau produk-produk ya yang terdaftar di Ina Export ini. Nah, di Ina Export juga teman-teman bisa pelajari berbagai macam laporan analisis intelijen bisnis ya. Sebetulnya sudah kita kumpulkan beberapa yang di fasilitas member itu. Ya, teman-teman tinggal baca saja menyesuaikan dengan produknya masing-masing. Nah, untuk bisnis matching yang secara online ya, seperti saya sampaikan tadi, teman-teman bisa dapatkan informasinya lewat sosial medianya para perwakilan dagang kita yang ada di berbagai negara ya, lewat sosial media mereka. Seperti itu.
Nah, teman-teman juga bisa request untuk perusahaannya dipromosikan oleh perwadak kita ya. Contohnya misalnya kita pernah beberapa kali dipromosikan oleh ITPC Chennai di India, di Bangkok juga, dan ada beberapa ITPC yang eh, mempromosikan produk dan perusahaan kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman mengirimkan apa namanya profile usahanya teman-teman ke ITPC ya. Di dalamnya ada company profile, ada katalog produk, dan juga ada legalitas usahanya ya. Sehingga nanti mereka akan jadikan database supplier-supplier Indonesia yang sekiranya biasanya kalau ada bisnis matching nanti teman-teman bisa diundang atau dilibatkan atau bahkan dipromosikan di sosial medianya mereka gitu. Ya, terakhir bisnis matching kalau teman-teman merasa ada nanti kendala bahasa, ada kendala apa namanya komunikasi, itu nanti kita bisa melibatkan kami ya kita bantu untuk supaya teman-teman bisnis matchingnya berjalan dengan baik. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya untuk promosi ekspornya. Nanti untuk lebih detailnya lagi sekaligus prakteknya juga ya nanti ada materi khusus dari mentor lainnya yaitu dari Mas Hendy. Teman-teman nanti bisa langsung lebih detail lagi ya kalau ada pertanyaan, ada strategi khusus ya, bahkan misalnya mau menggunakan iklan gitu ya, itu nanti bisa langsung ke Mas Hendy-nya. Oke, teman-teman mungkin langsung ke sesi Q&A kalau ada pertanyaan, ada diskusi boleh ya teman-teman, silakan. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Mas, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Kalau ini kan kalau di Facebook kan sempat by call dengan Miss Ara, katanya di Facebook itu kita harus sering ngepost karena setelah after 30 hari katanya. Itu algoritmanya itu bukan lagi pasar domestik, itu ke pasar internasional. Apakah kita harus sering ngepost setiap harinya atau misalkan kita belum dapat foto dari supplier gitu? Itu bisa nggak Mas misalkan kelewat 2 hari, 3 hari, 5 hari apa 4 hari begitu. Tapi tetap algoritmanya kita mau ke pasar luar gitu, bukan pasar domestik. Mungkin itu. Ya, benar banget. Jadi konsistensi posting di awal menggunakan kata kunci bahasa Inggris ya dan hashtag yang relevan itu akan mengarahkan algoritma ke pasar internasional. Jadi memang untuk waktunya apakah harus setiap hari atau tidak ya sebaiknya memang iya. Tapi kalau teman-teman misalnya ada jeda juga nggak ada masalah. Tapi konsisten gitu. Jadi nggak sesekali misalnya kalau kasusnya pakai akun pribadi ya, misal teman-teman campur-campur dengan postingan pribadi, postingan galau yang nggak relevan dengan kegiatan jual beli, nah itu biasanya agak sulit nanti. Ya kalau teman-teman memang konsisten apa namanya menggunakan bahasa Inggris, kemudian postingannya sifatnya promosi, itu nanti akan bagus sih ininya algoritmanya, gitu. Gimana Mas Wildan? Kalau untuk LinkedIn sendiri itu bagaimana algoritmanya, Mas? LinkedIn itu sama sebetulnya ya. Jadi kita konsisten aja pakai sama lah dengan strategi Facebook tadi. Hanya saja memang teman-teman nanti di awal itu berupayakan add friends-nya itu dari orang-orang di luar negeri yang relevan. Salah satu caranya untuk menemukan ya tadi join di grup-grup jual beli internasional yang ada di LinkedIn tadi. Jadi pertemanan kita semakin banyak orang asing, nanti yang direkomendasikan LinkedIn juga orang-orang asing juga gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin satu lagi ya, Mas. Kalau kita misalkan nyari target marketnya itu di e-commerce luar negeri gitu. Apakah target kita itu misalkan ada e-commerce yang jualan
produk rempah-rempah misalkan. Target kita itu ngechat kepada mereka apa bagaimana, Mas? Untuk target market di e-commerce sendiri. Di mana? Di e-commerce, di tempat jual beli seperti Tokopedia gitu loh, tapi di luar negeri Mm-mm, berbasis Alibaba misalkan mm-mm. atau Amazon gitu. Itu target pasar kita, target market kita itu ngechat kepada penjual yang menjual apa ya produk yang kita jual gitu. Apa bagaimana? Kalau di marketplace tentu ya seperti kita sebagai seller di ini di Tokopedia ataupun di Shopee, kita hanya mendisplay produk, nanti inquiry atau ininya masuk ya dari si buyernya yang menghubungi kita lewat inquiry langsung di situ atau menghubungi via email biasanya. Seperti itu. Kita jadi sebetulnya agak pasif marketing sih kalau lewat lewat marketplace. Itu. Kalau lewat sosmed kan kita aktif marketing, kita yang kontak buyer dan seterusnya. Gitu Mas Wildan. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau untuk terkait ini Mas, apa namanya? Misalkan ada pameran seperti kemarin, apa itu namanya Mas yang kemarin itu? Trade Expo Ya, Indonesia. Trade Expo Mm-mm, itu. Kalau misalkan kita kan nggak bisa bikin booth gitu. Terus mm-mm. kita ngikut pemerintah itu ada persyaratannya seperti kuantitinya atau persyaratan yang lain-lain nggak untuk mengikuti booth mereka gitu. Ada biasanya tuh kan kita harus jadi binaannya mereka dulu gitu. Kita kalau Mas Wildan sudah punya legalitas, company profile, katalog, itu bisa datang ke dinas terkait, kemudian sampaikan aja kita mau menjadi binaan mereka gitu ya. Kemudian nanti ya tentu di situ ada interaksi lah, apakah terkait dengan produk, mereka akan kunjungan ke lokasinya teman-teman atau seperti apa itu ya teknis lah. Intinya kalau untuk pada saat pameran, ya apalagi dibiayai oleh pemerintah, nanti ada seleksinya Mas. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi gitu. Intinya kurasi lah namanya gitu. Gitu Mas Wildan. Yang lain teman-teman ada pertanyaan? Oke, Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Izin bertanya, Mas. Ya, Saya kan silakan. saya kan sudah daftar akun LinkedIn, tetapi nggak bisa terverifikasi. Itu gimana ya, Mas? Apa kendalanya Pak? Nggak bisa terverifikasinya. Untuk ini ngupload dokumen, aku ngupload dokumen atau apa? Yang diminta dia. Dia kan ada yang ini, kayak KTP. Mm-mm. Tapi saya pakai yang SIM, tapi nggak bisa. Kenapa nggak pakai KTP-nya Pak? Pakai KTP nggak bisa juga. Oh, verifikasi yang mana ya? Coba nanti screenshot kirim ke saya Pak. Iya, boleh, boleh, boleh. Karena setahu saya pendaftaran LinkedIn nggak sulit ya. Kecuali teman-teman mau semacam ada verifikasi apa namanya eh, semacam centang biru lah gitu di LinkedIn itu ada suruh upload paspor ya bukan KTP ataupun SIM gitu. Tapi kalau ini teman-teman nggak perlu ya nggak perlu verified account juga nggak ada masalah gitu pakai akun yang Oh, standar aja. ya mungkin saya yang model centang biru itu disuruh ini kan verifikasi kan Nggak perlu menggunakan Pak paspor. pakai Iya, yang benar-benar standar aja. benar. Berarti pakai Oh yang standar aja sudah bisa ya, Mas? iya. Oke, terima kasih, Hmm. Mas. Sama-sama Pak Teddy. Yang lain teman-teman ada pertanyaan? Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Izin Mas, mungkin kalau untuk media sosial atau platform-platform yang lain, kalau kita ingin
bikin fokus di ini mungkin bikin baru kali ya recommended-nya. Untuk yang sudah ada mungkin dikesampingkan dulu gitu kali ya Mas ya. Nah, boleh nanti buat company account-nya mungkin Mbak ya, yang biar lebih lebih apa namanya, lebih Profesional gitu ya ya Mas ya. profesional gitu. Siap-siap. Mm-mm. Di sini teman-teman ada yang punya website nggak ya? Saya sudah Kalau punya, Mas. oh sudah punya Pak Sudah. Teddy. Spesifik tentang apa? Kopi ya? Iya, benar tentang kopi. Sudah pernah ada permintaan dari websitenya? Belum. eh Boleh ditampilkan nggak websitenya? Boleh, Mas. Apa namanya? Di ketik aja di kolom chat. Oh ya, bentar ya, Mas. Mungkin saya bisa kasih masukan-masukan ya teman-teman kalau ada websitenya. Oh iya Mas, sama saya kan juga udah ada website nih. Iya. Terus apa namanya? Kalau untuk targeting pasarnya apakah perlu memasang artikel terus galerinya? Soalnya saya baru buat about us, kontak us sama home-nya doang, homepage-nya doang seperti itu. Oh iya, saran saya dioptimasi dengan menggunakan apa namanya artikel dan juga gambar-gambar yang menarik lah gitu ya. Oke, kita cek punya Pak Teddy ya. Rich Agro Nusantara. Ini Pak Teddy ya. Iya, benar, Mas. Wah, bagus ini websitenya. The best coffee exporter from Indonesia. Oke. Oh, sudah ada katalognya juga ya. Iya, benar. Oke. Galeri. Untuk galeri kan belum banyak foto dari supplier. Mm-mm. Saya ngambil dari Google, itu tidak masalah, Mas. Nggak masalah sih. Tapi ada juga yang foto ini, foto langsung. Nggak masalah. Ini nanti tinggal ini Pak Teddy. Didaftarkan aja ke semua marketplace tadi yang saya sebutkan. Kemudian di sosial media itu sering link website ini dicantumkan supaya nanti apa namanya algoritmanya bisa menyasar ke pasar internasional. Iya, baik, Mas, baik. Nama timnya belum ada Pak ya? Belum. Nggak apa-apa. Misal teman-teman nggak ada tim itu tampilkan aja ini apa namanya eh, profilnya Pak Teddy gitu sebagai misalnya direkturnya gitu kan nggak perlu Oh ya, semua tim gitu. Jadi yang penting orang tahu oh ini ownernya Pak Teddy gitu kan. ya. Terima kasih, Mas, masukannya. Kemudian apalagi nih produk. Sebenarnya sih produk informasi ini lebih ke spesifikasi kopinya sih Pak Teddy ini nggak perlu sebetulnya kandungan-kandungan di dalam ini kalori, protein, bla 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 ini nggak nggak terlalu penting. Kita pentingnya misalnya spesifikasi detailnya Arabica, originnya dari mana, kemudian ukuran size beansnya, kemudian ketinggian tanamnya, ya kan, Iya, iya, kemudian kadar air itu jauh lebih penting. iya, Kemudian apalagi ya, ya spesifikasinya. Kalau ini kan sebetulnya ya ini butuh uji lab gitu loh untuk lebih iya. ini. Kemudian shipping information ini kok seperti ini shipping informationnya. Ada yang belum siap diedit, Mas.
Oh, ini masih proses ya? Iya, Mas, benar. Oke, oke, oke. Ya, kalau dari segi tampilan udah menarik sih. Oke, ini logonya ya. Iya, benar, Mas. Oke, produk katalognya Rich. Nah, ini lebih nanti spesifikasinya Pak siapa namanya, Pak Teddy dilengkapi. Ya, grade 1 nih spesifikasinya seperti apa. Iya, iya. Kontak, ya sama galeri lah, galeri realnya kan, foto kebun, foto pabriknya kalau ada gitu kan. Iya, siap. Hmm, gitu. Nah, ini bisa jadi contoh ya, teman-teman. Punya Pak Teddy ini udah bagus sih sebetulnya. Tinggal digempur aja promosinya Pak Teddy. Iya, terima kasih, Mas. Oke, yang lain teman-teman ada mungkin? Mas, satu lagi saya mau tanya. Ya, Ini kan saya main di produk kopi, ya. tetapi untuk peluangnya kan sudah banyak pemain-pemain besarnya dibilang. Kalau saya mau menambah produk-produk lain itu gimana, Mas? Nggak ada masalah. Kalau untuk di katalognya, Katalognya nanti dibuat aja seperti ini. Tadi kan sebetulnya udah ini ya, udah spesifik tuh Pak Teddy. Nih, misalnya yang ini kopi, ada katalog. Nanti di bawahnya ada misalnya rempah-rempah apa gitu. Nanti juga ada. Tinggal ditambahkan aja. oh berarti kita Mm. tambahkan aja katalognya ya. Iya, dibuat terpisah, jangan Iya, dibuat disatukan. terpisah. Iya, benar-benar. Mm-mm, Dibuat terpisah. gitu. Ya. Kopi ini potensinya luar biasa sebenarnya ke depan. Jadi teman-teman yang hari ini bergerak di kopi, eh, trennya ke depan itu sangat-sangat potensial karena antara supply dengan demand-nya itu apa namanya lebih tinggi demand ke depannya karena supply daripada kopi eh, itu semakin terbatas ya. Orang-orang di Indonesia dan beberapa negara itu banyak yang mengalihfungsikan lahan ya dari kebun kopi ke eh, jenis tanaman lain. Nah, sehingga eh, semakin meningkatnya konsumen kopi ya atau yang produk turunannya ya. eh, Contohnya apa? Di Timur Tengah dulu tidak banyak coffee shop, teman-teman. Nah, saat ini itu sudah mulai menjamur. Nah, artinya kebutuhan kopi itu semakin meningkat. Sama dengan coklat sebetulnya. Coklat itu mungkin 10-20 tahun yang lalu banyak orang Indonesia tanam coklat ya di rumah-rumah dan seterusnya. Belakangan kan semakin berkurang. Tapi kebutuhan akan coklat semakin meningkat. Nah, makanya trennya ke depan tuh bagus sebetulnya untuk produk cocoa dan kopi ini. Jadi teman-teman boleh apa namanya terus promosikan ya produk-produk yang kalau misalnya udah punya mitra supplier tadi kopi bisa penetrasi terus ke pasar. Boleh cek website juga nggak Mas? Ada kurang soalnya saya baru buat. Boleh Pak Kristio? Boleh, boleh. Oke, oke. Expatera Indonesia. Export quality agriculture product from Indonesia. Oke, Pak Samuel. Ini masih under developing juga ya Pak Samuel ya? Iya, Mas. Oke. Sebetulnya sih gini teman-teman ya. Eh, Ya ini boleh aja ditampilkan, tapi nggak menjadi yang utama ya. Misalnya kayak
Orang tuh kan butuh hook langsung gitu ya. Produknya apa gitu ya. Lebih sebaiknya halaman paling atas atau paling depannya itu langsung produk aja, Mas Samuel. Jadi di sini misalnya di antara Oh handicraft gitu. dengan charcoal ini apa yang mau ditampilkan utama gitu. Jadi sekarang kan orang itu kalau buat konten gitu ya harus ada hook ya. Nah, jadi di sini nih yang paling depannya justru produknya dulu gitu. Jadi begitu orang buka, oh ini produknya briquette gitu ya Biar misalnya, langsung atau penasaran gitu ya Mas. ya penasaran baru kemudian nanti Oke, dia siap. cek lebih lanjut gitu. Siap. Begitu, dan banyakin ini sih sebetulnya foto-foto produk, foto factory-nya kalau ada gitu kan. Oh iya. Kemudian apa testimoni, partners, mitra itu. Jadi foto-foto realnya teman-teman lah gitu. Misal Pak Samuel lagi visit ke pabrik atau kemudian pas berkesempatan misalnya ke pelabuhan melihat proses staffing. Nah, itu boleh juga ditampilkan. Itu menjadi poin pendukung lah sebetulnya. Begitu. Oke siap Mas. Terima kasih ya. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mbak Devi lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu kali ya teman-teman. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut, boleh langsung japri ya. Eh, Kemudian Mas Wildan tadi terakhir hubungin saya terkait dengan produk keramik. Iya, Udah betul. ketemu HS Itu code-nya, Mas? high code apa harus kita tanyakan dulu Mas ke produsen kan soalnya high code itu kan tergantung apa namanya barangnya juga kan bahannya gitu. Iya, jadi kan kemarin Mas Wildan bilang ada beberapa yang sudah ekspor langsung tuh. Nah, boleh ditanyakan Betul. ekspornya pakai HS code berapa ya gitu. Oke. Hmm, gitu sih. Kalau yang saya cek tadi itu nggak ada lartasnya Hmm, gitu. Oke. Oke teman-teman, itu aja mungkin. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita masuk di materi berikutnya dengan Mas Hendy membahas terkait dengan strategi promosi di sosial media ya teman-teman. Nanti silakan kalau ada yang misalnya mau menggunakan strategi iklan gitu ya, atau menggunakan apa namanya sosial media tertentu yang memang teman-teman pengen fokus ya, nanti bisa diskusi di sana. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau mau konsultasi secara private, langsung aja kontak nomor saya teman-teman. Saya ada 2 nomor sebetulnya. Nanti kalau yang berkaitan dengan sosial media, langsung ke sosmed aja ya, lewat DM ataupun inbox ya. Sekaligus nanti saya bisa cek sosial media teman-teman yang digunakan untuk promosi udah bagus atau belum. Seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat istirahat teman-teman.